Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, siang ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir dalam ruangan memenuhi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11 yaitu Ibu Hidayani. Untuk susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Susunan acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Rambang Uang kepada Bapak Haji Madani Ansori SAG, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang Kepala Sekolah SMPN 9 Rambang dalam mengikuti menerapkan budaya positif untuk calon guru penggerak dan guru-guru SMPN 9 Rambang. Yang kami hormati Waka Kurikulum SMP 9 Rambang, yang kami hormati Waka Kesiswaan SMPN 9 Rambang, yang kami hormati Dewan Guru SMP 9 Rambang, yang kami sayangi anak-anak didik SMPN 9 Rambang, yang tidak kalah pentingnya sebagai guru calon guru penggerak Ibu Hidayani SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwasanya setiap program-program pemerintah yang dicanangkan kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia ini merupakan suatu program yang sangat bagus, sangat memberikan harapan kepada generasi-generasi yang akan datang, baik guru, tenaga kependidikan, dan siswa-siswa untuk lebih maju lagi dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar, terutama di sekolah kita ini. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, sehingga pengikut-pengikutnya sebagai penerang dalam menjelajahi dunia yang sangat berkembang pesat sesuai dengan perkembangan digitalisasi yang diterapkan di sekolah-sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anak yang kami sayangi, bahwasanya sebagai calon guru penggerak merupakan suatu program yang tahap demi tahap adalah langkah untuk bagaimana pembelajaran di sekolah itu menjadi budaya belajar yang positif. Kemudian lagi, budaya belajar positif ini itu menular kepada guru-guru lain, sehingga sebagai calon guru penggerak memberikan harapan kepada kita bahwa
calon guru penggerak, bagian daripada guru-guru di ISIP kita ini memiliki talenta atau kemampuan dalam menyampaikan pembelajaran, bagaimana cara menggerakkan dan bergerak dan menggerakkan dalam kemajuan dunia pendidikan. Karena pendidikan kita ini sangat kompleks. Kalau kita pikirkan, kalau tidak diberikan bimbingan, harapan, dan dorongan dari warga sekolah, maka sekolah kita ini tidak memiliki progres atau kemajuan. Maka dengan itu, sebagai calon guru penggerak, sebagai pendorong motivasi untuk warga sekolah, bagaimana proses pembelajaran sebagai sekolah yang memiliki talenta guru penggerak dan juga sebagai pendidik memberikan harapan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak, sekolah kita itu lebih baik. Nah, ini harapan kita semua. Nah, didik sekalian, ikuti proses pembelajaran dengan baik, dengan semangat, dengan persiapan yang matang, sehingga ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru dapat diterima sebagai bekal untuk kita hidup di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan kami berikan semangat dan terus berkarya kepada calon guru penggerak angkatan ke-11, kepada Ibu Hidayani SPD. Mudah-mudahan tahap-tahap ini menjadi bagian langkah untuk berkiprah lebih baik. Ini saja mudah-mudahan yang dapat saya sampaikan. Kelebihan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu acara inti. Acara inti di sini memasuki diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh guru penggerak angkatan 11 yaitu Ibu Hidayani. Kepada Ibu Hidayani dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 9 Rangkangkuang, Bapak Haji Madani Ansori. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta rekan-rekan sekalian yang sempat hadir pada hari ini beserta anak didik yang selalu kami banggakan. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena di siang hari ini kita masih dipertemukan di sebuah tempat, yaitu dalam rangka undangan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah karena berkat dukungan beliau sehingga saya sebagai calon guru penggerak di sini bisa melaksanakan rencana-rencana untuk kedepannya, khususnya bagi SMP Negeri 9. Ini sangat berpengaruh besar. Kepada guru-guru juga saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan sumbangsinya untuk kesempatan pada hari ini. Adapun saya berdiri di sini adalah untuk sebagai aksi nyata sebagai calon guru penggerak dan sharing atau berbagi ilmu tentang diseminasi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Untuk berikutnya sebagai ice breaking ya Bapak Ibu, di sana ada lagu tentang buka tutup ya.
Dipersilakan Bapak Ibu berdiri, kemudian kita sama-sama menyanyikan lagu buka tutup, ya. Bisa? Ya. Ya, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, goyangkan tangan. Dipusing-pusing, goyangkan badan. Dipusing-pusing, goyangkan lutut. Ya, terima kasih Bapak Ibu, dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, untuk berikutnya ini ada pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju. Ada 3 pertanyaan, yaitu 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana? Apakah hukuman bisa mendisiplinkan anak? Ini tergantung konsep yang kita pegang. Nanti ada jawabannya, ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah setuju atau tidak? Setuju. Kalau setuju, alasannya apa Pak Dayat? Bisa dikasih alasan? Ya? Ada alasan? Setuju atau tidak? Kemudian ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi apakah Bapak Ibu di sini ada yang menerapkan menggunakan penghargaan untuk siswa untuk meningkatkan motivasi? Biasanya di rumah juga kita meningkatkan motivasi belajar anak di rumah dengan penghargaan juga bisa, ya. Kalau saya dulu penghargaan iya kemarin, ya, setahun sebelumnya di tempat saya sekolah yang lama kemarin, ya, dengan bentuk penghargaan. Tapi yang saya alami bentuk penghargaan ini jangka pendek di situ saja. Ini apa yang menyebabkan sana? Menyebabkan anak tersebut biasanya ketergantungan. Ya, benar sekali. Ya, jadi di sini ini pertanyaan ini bagaimana kita memunculkan motivasi di situ seperti itu. Ya, jadi setuju dan tidak setuju itu punya alasan kita masing-masing. Ini tujuan pendidikan, ya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya. Itu tujuan pendidikan. Jadi tujuan pendidikan, anak itu memiliki potensi yang harus kita gali, potensi yang harus kita identifikasi, ya. Jadi ini perjalanan panjang Bapak Ibu, ya, sesuai dengan tuntutan zaman. Sekarang ini kan teknologi ini bukan lagi sesuatu yang istilahnya wajib, ya. Kita mengikuti perkembangan zaman, kemudian menyesuaikan juga dengan kondisi sekolah tersebut, ya. Jadi beriring, harus kodrat alam dan kodrat zamannya. Budaya positif, ya. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kalau kita lihat di sini budaya positif berarti mengarahkan kita kepada kemana? Kalau budaya positif itu peran kita berarti tanggung jawab kita, ya. Jadi budaya positif itu bukan saja sebagai aturan yang ditempel di dinding atau beberapa kata yang harus kita sebut atau kita katakan saja. Tapi budaya positif ini benar-benar harus kita kerjakan, benar-benar kita itu berperan di dalamnya, ya. Jadi di sini dengan budaya positif ini akan lahir nilai-nilai, ya, nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai yang tumbuh benar-benar keinginan kita sendiri, bukan karena dorongan dari luar. Karena dorongan memang motivasi itu timbul dari dorongan dari luar, Bapak Ibu, ya. Tapi itu sementara. Tapi alangkah baiknya
motivasi itu timbul dari diri sendiri, kesadaran kita, betul-betul kesadaran. Apalagi kita sebagai ASN, sebagai pelajar punya tanggung jawabnya masing-masing. Nah, ini tadi nilai-nilai, ada nilai-nilai kebajikan. Nilai yang kita perkuat di sini adalah profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berbinika global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, jadi sesuai dengan budaya positif itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, ya. Jadi di sini sesuai dengan misi kita. Ini ada di misi sekolah kita yang harus kita laksanakan, ya. Jadi bagaimana siswa yang mandiri, siswa mandiri, begitu juga gurunya harus juga mandiri. Jadi di sini peran kolaborasi, sharing, kolaborasi bersama-sama yang harus kita tekankan. Baiklah, yang akan saya bahas pada hari ini adalah ada 7 bagian, ya. Ini konsep utama budaya positif. 1, paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. 6, keyakinan kelas. Dan 7, segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah adalah salah satu tempat menumbuhkan karakter anak. Pentingnya pembelajaran yang berpusat pada murid, aktivitas pembelajaran yang harus membantu para siswa untuk berpikir secara mendalam mengenai muatan dalam konteks yang relevan lagi realistik. Jadi di sini ditekankan peran guru, ya, yang tidak mendominasi. Jadi siswalah yang harus lebih dominan dan aktif. Jadi di kurikulum Merdeka ini yaitu yang menjadi PR kita itu tentang perubahan paradigma belajar dari paradigma yang lama sekarang ke paradigma yang baru, ya. Jadi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara itu, pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik. Bagaimana untuk berpusat pada peserta didik? Peserta didik itu kan harus dibuat nyaman, menyenangkan, ya, tidak ada beban, kebutuhannya terpenuhi. Jadi ada harus hal-hal yang harus kita cari bersama itu, Bapak Ibu. Nah, ini ada permainan cobalah buka, ya. Jadi boleh Bapak Ibu secara berpasangan, ya, secara singkat saja, ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Misalnya berpasangan, ya, Pak Diki sama Pak Dayat, ya. Jadi berpasangan. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi seolah-olah yang mengepal tangan ini ada sesuatu yang sangat penting, ya. Ada yang mengepal tangan, kemudian ada yang membukanya nantinya. Tugas B rekan Anda adalah coba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda, ya. Ini tergantung cara dia membuka. Supaya terbuka itu bagaimana? Dengan pemaksaankah? Dengan rayuankah? Dengan uangkah? Atau dengan makanankah? Ya. Jadi itu tergantung cara Anda bagaimana bisa terbuka itu, ya. Silakan, coba praktik sekarang. Ya, nah, coba lakukan kegiatan tersebut secara bergantian masing-masing, ya. Sesudah itu diskusikan kegiatannya dan cobalah jawab pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan Anda. Bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Coba silakan. Ini tidak terlalu panjang waktunya, 2 atau 3 menit saja. Silakan Ibu lihat dengan Siska. Pak Dayat dengan Pak Diki, ada yang memegang tangan, ada yang berusaha membuka. Kepal tangannya, rakat. Rakat. Boleh berdiri Bapak Ibu. Silakan boleh berdiri. Ya, kepal dengan erat. Salah satu Pak Diki silakan berusaha, atau Pak Dayat berusaha minta tolong bukakan itu dengan cara apa?
Oke, boleh. Cara kita beda-beda ya, Bapak Ibu. Dengan cara apa pada ya? Mulai, ya. Berusaha dengan merayu apa, Pak? Oke, bisa temukan tidak? Bagaimana dengan keputusan Pak Diki? Apakah dia memutuskan untuk membuka atau tetap dengan kepalanya akan itu? Kepala gerak. Oke, baik. Aplaus untuk kita semua. Sekarang Siska dengan Ibu Yatri, silakan. Siapa yang mau menggenggam? Oke, bagaimana? Ya, silakan Anda berusaha harus ini yang dianggap sangat berharga bagi Siska. Jadi Ibu Yatri berusaha membukanya, harus berusaha membukanya. Ini tergantung Siska, mau atau tidak. Coba saya lihat apa yang ada di genggaman kamu. Nanti kalau kamu dibuka, saya beri hadiah. Masih tetap? Bagaimana? Bisakah kamu membuka yang ada di genggaman kamu? Nanti saya beri hadiah, ada uang di sini. Tidak bisa. 50.000. Iya, baik Pak. Iya. Nah, dengan memberi uang 50.000. Bagaimana? Minum. Buka, 50.000. Kalau seandainya itu uang itu memang benar dibuka Siska, bagaimana Bu Yatri keputusannya? Saya hitung 3, 1, 3. Bagaimana Siska? Tetap dengan genggamannya? Tetap berapa? Alasannya apa Siska? Sesuatu yang kamu pertahankan di situ apa? Masih bisa dibeli. Tidak bisa. Alasannya apa? Alasannya? Sangat berharga. Sangat berharga. Oke, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Cukup kesediaannya. Ya. Jadi untuk berikutnya ini adalah pertanyaannya. Ya. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Ada yang membuka tadi? Tidak ada. Oke, kuat sekali ya keputusan kalian. Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Ya, jadi tidak ada yang membuka. Berarti keputusan memang yang sangat bagus juga. Ya, yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Kenapa? Tadi saya bertanya, keputusan untuk tetap memegang kepalanya yang tadi itu kenapa? Karena Karena sesuatu yang saya pegang sangat berharga dan harus saya ya, berharga, sesuatu itu yang harus dipertahankan, entah apa itu masih suka yang tahu. Kemudian ketika dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Ya, jadi di slide berikutnya, ya. Nah, ini sebelum saya jawab, ini ada teori kontrol Dr. William Glasser, beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, ya. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi tadi permainan tentang bagaimana kita sebagai pendidik terhadap peserta didik, ya. Peserta didik itu dengan segala kelakuannya, Bapak Ibu ya. Jadi di sini seperti yang digambarkan tadi, ya. Jadi kontrol yang memegang itu siapa? Kalau kita sebagai guru berarti yang memegang kontrol itu kan kita, seperti itu. Ya, jangan mengontrol. Berarti Siska tadi tidak bisa dikontrol oleh Bu Yatri, begitu juga dengan Pak Dayat. Ya, jadi itu yang harus kita latih, yang harus kita tumbuhkan. Ya, berarti dia itu ada sesuatu motivasi intrinsik di dalamnya. Ya, jadi ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua muatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ini miskonsepsi, kesalahan dalam makna di sini ya. Jadi ilusi guru mengontrol murid sebenarnya tidak ada seperti itu ya. Kemudian yang kedua tadi, ilusi bahwa semua muatan positif, efektif dan bermanfaat.
ya, ilusi, namanya saja ilusi, ya. Jadi itu kurang efektif sebenarnya penguatan positif, semua penguatan positif bergabung ilusi, ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya kita ada anak yang terlambat, ya, anak yang terlambat itu kita buat rasa bersalah, ya. Kamu ini nak datang telat terus, nah, seperti itu kira-kira, ya. Jadi kita itu menanamkan rasa yang mengganggu hatinya, yang tidak enakan, merasa tersinggung. Jadi itu yang harus kita hindari. Jadi tidak boleh sebenarnya membuat anak itu merasa bersalah, ya. Ya, itu yang sering juga dulu saya lakukan juga. Jadi berkat di ada pendidikan guru penggerak ini kita sama-sama belajar, ya. Jadi kita di sini tidak ada nak peran sebagai jadi kita di sini sama pendidik semua guru, ya. Jadi kita sharing, belajar dan bersama-sama. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi tidak ada paksaan, ya. Jadi diharapkan kita menganjurkan sesuatu untuk anak murid itu betul tumbuhkan sesuatu yang benar-benar positif dari dirinya. Dorongan dari dalam dirinya. Boleh dorongan dari luar, tapi sifatnya sementara. Kita berangsur-angsur bagaimana menumbuhkan motivasi positif dalam dirinya. Ya. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ya, stimulus respon, realita, kebutuhan kita sama. Ya, jadi kebutuhan kita sama. Yang sebenarnya menurut teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda. Ya, kebutuhan kita berbeda. Jadi seperti siswa itu beberapa kebutuhan, kalau kebutuhannya tidak terpenuhi, biasanya ada saja tingkah-tingkah yang membuat kita semua itu, Bapak Ibu guru semua, kebingungan, ya. Jadi sebenarnya setiap murid itu memiliki karakter yang berbeda, jadi kebutuhannya juga berbeda, ya. Kemudian kedua, semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Begitu juga kalau cara belajar, cara menyampaikan bentuk komunikasi, tugas. Bu, saya mau tugasnya dalam bentuk gambar. Bu, saya mau tugasnya dalam bentuk skema. Ya, jadi itu tergantung muridnya. Karena itu tadi menurut filosofi kehadiran tanah, ya, anak itu punya bakat masing-masing, sudah ada, tinggal kita yang menggali. Ya, kemudian kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita, ya. Sebenarnya saya, ibu ya, dan kita semua punya pandangan yang berbeda-beda. Cuma pandangan itu tetap ke arah yang positif, ya. Jadi tidak bisa disamakan, cara itu tidak bisa disamakan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa begitu? Dia melakukan terlambat ada alasan. Alasannya kenapa? Bu, saya mikir di rumah sampai subuh. Ya, kemudian misalnya ada lagi alasan terlambat. Bu, baju saya basah, jadi saya menyetrika pagi-pagi, makanya saya terlambat. Ya, jadi kita mengidentifikasi kebutuhan anak itu apa yang belum terpenuhi. Ya, jadi semua tindakan itu ada tujuan latar belakang mereka mengerjakan tersebut kenapa. Ya, kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain, ya. Bagaimana itu bisa bertahan, ya? Cuman, ya, kita itu juga harus memiliki pegangan positif. Itulah tertanam nilai-nilai positif seperti Siska. Siska tadi mempertahankan hal yang positif, ya. Jadi tidak bisa dikontrol. Jadi bekerja sama dalam hal ini, ya. Jadi sama-sama saling mengoreksi diri bisa, ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi kolaborasi, ada permasalahan apapun adalah kolaborasi kuncinya. Kita semua di sini, ya. Kalau tidak ada kolaborasi, misalnya Pak Madani mau memajukan sekolah di sini, beliau tidak bisa bergerak sendiri tanpa kita semua. Jadi kita ini satu kesatuan,
ya. Jadi kolaborasi. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang dan menang. Jadi tidak ada menang kalah, ya. Cuma ada kesempatan yang belum sampai ke arah menang tersebut. Sebenarnya kita menang. Kalau kita prosesnya itu bagus, kita bisa disebut sebagai pemenang. Yang kedua, disiplin positif. Ya, kalau tadi paradigma belajar, sekarang disiplin positif, ya. Disiplin positif dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001 menyatakan bahwa arti kata dari disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid, yaitu pengikut, ya. Jadi disiplin itu ada aturan, ada yang mengikuti disiplin tersebut, seperti itu. Nah, disiplin tersebut kita dianjurkan untuk sebagai proses pembelajaran yang bagaimana, itu, ya. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, ya. Jadi motivasi itu tumbuh karena kesadaran diri kita sendiri, ya. Mau datang tepat waktu itu kesadaran kita, ya. Mungkin awalnya dari eksternal bisa, ya, tapi itu tadi Bapak Ibu, ya, bertahannya sementara, tidak jangka panjang. Alangkah baiknya dari motivasi intrinsik. Jadi di sini kita sama-sama saling memperbaiki diri, ya, sama-sama saling belajar untuk bisa menumbuhkan motivasi intrinsik, apalagi guru, ya. Kemudian disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna, ya. Jadi dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Jadi disiplin itu bisa mengontrol diri. Sikap nasionalisme itu bagus, ya. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi dampak disiplin itu ada sikap tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu bukan asal, oh ini ada aturan harus begini, ya. Jadi kesadaran penuh dalam diri. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. 2, kebutuhan kasih sayang dan diterima. 3, penguasaan. 4, kebebasan. Dan 5, kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup. Kalau kita istilah bertahan hidup itu apa yang ada di benak kalian? Bertahan hidup, Mas Ando, kalau bertahan hidup yang di benak kamu apa? Bu, nasi, bu nak makan. Nah, kalau tidak makan aku kelaparan, kira-kira, ya. Nah, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi kebutuhan fisik dulu, ya. Kalau fisik kita lemah, bagaimana mau belajar? Bagaimana mau mengajar? Ya, bagaimana mau konsentrasi? Ya, jadi itu kebutuhan. Jadi kebutuhan ini wajib sebenarnya. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan psikologinya, Bapak Ibu, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, hubungan antar individu, antar kelompok, ya. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Misalnya, kadang-kadang anak itu, ibu ini saya kan pakai baju baru, kenapa ibu tidak respon, ya? Ya, berarti dia butuh perhatian, perlu kasih sayang. Ya, kalau dia tidak terpenuhi kasih sayang adalah tindakan dia atau perbuatan dia yang memunculkan hal-hal yang negatif bagi dirinya. Kemudian penguasaan. Kebutuhan ini meliputi
meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi soal sistem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh, rasa berkuasa. Ya, misalnya di sekolah itu mengganggu teman setiap hari atau meminta bekal makan siang, itu tergantung alasannya. Ya, mungkin dia bisa dengan alasan berkuasa, saya bisa alasan dengan, jadi tergantung alasan anak tersebut. Di sini yang akan kita cari solusi berikutnya. Ya, jadi Bu, saya di sini merasa berkuasa. Ya, jadi menguasai siswa kelas 1, kelas 2, kelas 3, misalnya seperti itu. Kemudian kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan adalah ketika seseorang memiliki pilihan mandiri dan otonom. Kebebasan adalah kemampuan untuk bergerak secara bebas tanpa adanya batasan, dan kreativitas merupakan elemen yang terkait dengan kebutuhan ini, yaitu kebutuhan kebebasan. Ya. Jadi kita punya pilihan, memiliki pilihan itu adalah sikap kemandirian kita. Ya. Jadi bebas cara belajar, bebas merdeka. Bebas merdeka di sini sesuai dengan filosofi Ki Barat. Ya. Kemudian kesenangan. Kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ya. Jadi kebutuhan kesenangan siswa di sekolah itu, kalau mereka ada kebutuhan kesenangan yang tidak terpenuhi, mengakibatkan biasanya gak serius lagi untuk belajar. Mungkin kebutuhan kesenangannya yang tidak terpenuhi. Nah, ini contoh kasus ya. Ibu Ambar keluar kelas 2A dan di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang. Dengan paksa, jika menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Jika Bapak Ibu dihadapkan dan seperti kasus seperti ini, bagaimana? Jika meminta bekal makan siang dengan paksa, sebagai Ibu Ambar, apa yang harus dilakukan? Hal yang pertama sekali, Memanggil. oke, dengan memanggilnya, ya. Jadi dengan memanggilnya, terus baru kemudian dikasih minta penjelasan. Ya, kemudian menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Alasannya? Dia lapar, bisa. Apa lagi? Kurang kasih sayang dari orang tuanya, kurang perhatian. Merasa berkuasa bisa, kurang perhatian bisa. Jadi cuma Doni yang tahu alasan dia mengapa di situ. Makanya kita perlu cari tahu, ya, alasan Doni tersebut apa. Alasan apapun bisa. Logis menurut Doni. Nah, ini ya. Kemungkinan alasan tadi ya, bisa lapar, bisa iseng, ya, merasa berkuasa, merasa bosan. Itu kemungkinan alasan itu. Nah, yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi kita itu motivasi itu tumbuh, ada sesuatu yang tumbuh dalam diri kita, ya, atau dari luar, ya. Ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah sebuah alasan, ya. Kita melakukan sesuatu itu untuk kenapa? Misalnya Bapak kepala sekolah kita kata Bapak nanti siang jam 1 ada webinar, ya. Apakah kita akan melaksanakannya atau tidak, itu kan tergantung keputusan kita. Cuma kita punya alasan, saya mau ikut, nggak enakan. Nah, alasannya nggak enakan. Berarti kalau alasan nggak enakan, itu berarti bukan motivasi dalam diri kita, Bapak Ibu, ya. Jadi karena takut hukuman atau ketidaknyamanan, ya. Saya kasihan. Seharusnya tidak seperti itu alasannya. Alasannya, itu menambah ilmu bagi saya. Seperti itu, ya. Jadi kesadaran. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya kita melakukan sesuatu yang terbaik di sekolah ini. Nanti alasannya mengharapkan imbalan atau penghargaan, mengharapkan puji
ujian. Ya, jadi itu kurang baik. Nah, pekerjaan yang kita kerjakan untuk mengharapkan imbalan, Bu, saya mau mengerjakan ini misalnya ya, tapi Bu, tolong Bu diberikan es segelas. Nah, seperti itu. Itu mengharapkan imbalan, ya, itu tidak kurang tepat, kurang bagus. Ya, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, nah yang ketiga ini adalah nilai-nilai. Ya, jadi apa yang kita lakukan itu ada nilai kebajikan yang kita pegang, sudah kita tanam. Ya, jadi berangsur-angsur ibu itu kita lakukan. Ya, saya sendiri sama kita semua. Ya, khususnya saya sendiri. Kadang motivasinya dari eksternal, ya. Jadi berangsur-angsur dengan kegiatan kita di sini, dengan kolaborasi kita di sini, kita akan menambah melatih diri kita bagaimana motivasi itu bisa terbentuk, ya. Terus motivasi perilaku manusia, ini contoh kasus. IPA kurang menguasai, ini contoh kasus Bapak Ibu ya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tersengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Setelah tiba-tiba menjadi gagap pada saat menjawab pertanyaan, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara dengan gagap terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakannya. IPA yang gagap dan malu luar biasa dan malah minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, ini pertanyaannya ya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Setuju kan dengan tindakan Pak Seno yang tidak setuju? Kenapa? Pak Seno terlalu tegang dengan siswa. Iya. Cara Pak Seno itu kurang tepat ya. Cara Pak Seno itu membuat siswa itu sakit hati sebetulnya. Itu yang harus kita hindari ya. Kemudian menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Nah, ini perbedaan hukuman konsekuensi. Apa? Hukuman. Oke, Ibu Yuli, kenapa alasannya hukuman? Karena tidak memahami matematika lalu berdiri. Iya, jadi ya betul sekali. Sama dengan terlambat disuruh cuci kamar mandi atau sikat WC. Nah, jadi kalau hukuman itu tidak direncanakan sebenarnya secara tiba-tiba saja, ya. Jadi tidak ada hubungan antara belajar tadi dengan sikap Pak Seno tadi, ya. Nah, kalau konsekuensi itu ada hubungannya. Konsekuensi itu ya, misalnya terlambat 15 menit dalam mengikuti pelajaran, ya. Nanti kata ibunya, kamu tidak perlu istirahat, silakan kerjakan soal yang belum selesai. Itu konsekuensinya. Jadi ada kaitan atau hubungan, ya. Nah, hukuman konsekuensi perbedaannya. Hukuman itu adalah merupakan identitas gagah. Jadi janganlah kita menggunakan sebuah hukuman itu untuk menertibkan anak, untuk mendisiplinkan anak, ya. Kemudian konsekuensi itu yang disebut dengan identitas sukses. Kenapa disebut sukses? Karena siswa bisa memperbaiki apa yang kurang dalam dirinya, apa yang tidak terpenuhi dalam dirinya, kekurangan jam kurang 15 menit mengikuti pelajaran, ketertinggalan. Jadi bisa dipenuhinya, ya. Hukuman atau konsekuensi, ya. Nah, coba Bapak Ibu ya, ini kita lihat apakah termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 3 kali karena terlambat hadir. Oke, boleh diminta push-up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman, tidak ada hubungannya ya. Menggantikan kertas tugas teman karena dicoret-coret. Konsekuensi, good. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit di pelajaran PJK.
Konsekuensi ada hubungannya di pelajaran PJOK, ya. Kemudian murid disuruh tidak menggunakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Oke, ya. Jadi sudah bisa kita bedakan antara konsekuensi dan hukuman. Konsekuensi itu ada jalan keluarnya yang bentuk positif. Nah, ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Sebelum lanjut berikutnya, nah, selama ini setahun belakangan, 2 tahun atau 3 tahun, posisi Bapak Ibu itu di mana? Posisi Bapak Ibu sebagai manajer atau sebagai teman? Kalau sebagai manajer bisa dijelaskan Bu ya? Manajer, iya, kadang-kadang penghukum, kadang-kadang pembuat rasa bersalah atau sebagai teman, ya. Jadi kadang-kadang 5-5-nya semuanya berperan, ya. Jadi itulah kita itu perlunya membangun budaya positif tadi ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang tidak menguntungkan kita, tidak menguntungkan murid itu yang harus kita tinggalkan. Ya. Nah, ini penjelasan berikutnya. Guru yang menerapkan posisi penghukum berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, ya. Kemudian kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Ya. Ya, ini bentuk penghukum. Kalimatnya seperti ini biasanya keluar. Ya, kemudian pembuat rasa bersalah. Kata-kata yang keluar lembut, ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi menumbuhkan rasa tidak enakan pada siswa, rasa sakit hati. Misalnya ini, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ya, sering juga saya pakai, sering juga. Ya, jadi kita berangsur-angsur Bapak Ibu ya. Ya, berikutnya. Sebagai teman, guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ya, jadi posisinya ini tidak ada unsur hukuman, ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini, ya. Kemudian ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan, ya. Jadi ini mendidik murid tidak mandiri sebenarnya, ya. Jadi posisi teman ini juga pernah saya pakai, sering juga saya pakai, ya, di situasi tertentu juga, ya. Kemudian pemantau, peraturannya apa? Misalnya melanggar pakai sepatu tadi, peraturannya apa? Jadi dia ada konsekuensi hukuman. Peraturan yang kita buat apa? Seperti itu. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Ya, jadi mempertanggungjawabkan kesalahan tadi, sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi memantau dari kesalahan yang dibuat murid tersebut. Ya, kemudian manajer. Nah, seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Atau kalimat lain, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, jadi dari kelima ini, menurut Bapak Ibu yang bagus itu yang mana? Manajer, good, ya. Semoga kita semua bisa seperti itu ya. Ya, nah posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan, ya. Karena posisi manajer ini kita bisa mencari solusi atas permasalahan yang ada, ya. Terus, nah ini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa alasannya? Ayo. Untuk oke, alasannya keamanan. Alasan lain, ada yang punya alasan lain atau sama? Bagus, itu berarti ada nilai-nilai dalam diri yang dia pegang, motivasi intrinsik gitu ya. Nah, kalau alasannya Bu takut di polisi, jadi bukan alasan baik gitu ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat?
Kenapa kita menggunakan masker? Misalnya kalau kita masuk bank disuruh pakai masker, ya, atau di tempat-tempat tertentu yang sebenarnya tidak dibutuhkan masker, ya, karena masker itu ada yang tidak nyaman. Nah, alasan di sini kita menggunakan masker misalnya di jalan karena peraturan. Oke, motivasinya kelihatan. Motivasi apa itu? Menghindari virus. Berarti nilai kebajikan di sini keyakinannya itu adalah tentang kesehatan. Nilai-nilai kebajikan itu selain profil pelajar Pancasila tadi ya, beriman bertakwa itu dan proses pembelajaran. Jadi banyak keyakinan-keyakinan lain, bertanggung jawab, toleransi, kesehatan, keamanan, ya itu semua nilai-nilai keyakinan. Maksudnya tuh nilai-nilai kebaikan yang membawa kita kepada arah positif. Ya, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan pernyataan universal menyeluruh. Jadi tidak terkait ras, suku, agama, ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, kemudian mudah diingat dan dipahami, kemudian dapat diterapkan di lingkungan, dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan cara pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas di waktu-waktu tertentu. Nah, keyakinan kelas ini Bapak lihat daftar di bawah ini, kemudian tuliskan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju dari peraturan tersebut. Kembalikan barang ke tempatnya. Ya, kembalikan barang ke tempatnya. Ini contoh keyakinan kelas ya. Dilarang mengganggu orang, dilarang menggunakan kekerasan, ya. Daftar peraturan, ini baru peraturan. Nah, sebaliknya keyakinan kelas itu selain kita mengumpulkan warga atau kalau di kelas mengajak siswa membuat keyakinan kelas, mengandung kata-kata yang positif, ya. Misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Bagus kalimatnya bagaimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi disarankan keyakinan kelas itu seperti itu. Ya, berikutnya. Yang ketujuh, restitusi. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh murid. Ya, solusinya itu kita cari jalan keluarnya secara bersama-sama. Kemudian kita harus tahu penyebabnya apa permasalahan tersebut. Ya, nanti anak tersebut yang harus memutus nekalnya sendiri dengan bimbingan kita mengarahkannya kepada positif tadi. Berikutnya. Nah, ini segitiga restitusi. Ya, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Seperti kemarin saya melakukan ini segitiga restitusi yang sering terlambat. Misalnya kita sering sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kita stabilkan dulu emosinya. Jangan dibuat dia membara berapi-api. Kamu ini terlambat terus. Nah, itu belum tepat Bapak Ibu ya. Jadi setiap orang pernah melakukan kesalahan. Jadi kita memposisikan kita sebagai siswa, ya, supaya siswa itu punya motivasi di dalam dirinya, punya keinginan untuk memperbaiki diri. Ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Nah, ya, jadi dibuat tenang. Anak tersebut dibuat tenang sama dengan perihal kita di rumah, ya. Anak itu dibuat tenang. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa hal itu terjadi. Jadi tanya kenapa melakukan hal tersebut. Ya, saya terlambat Bu, saya kesiangan, saya kebanyakan nonton video game. Nah, itu alasannya. Ya, selanjutnya, ya. Jadi makanya disebut segitiga restitusi. Ada penyelesaian yang positifnya yang berikut. Nilai apa yang telah kamu sepakati atau kamu ingin menjadi orang seperti apa. Ini mengarahkan kita kepada hal yang keinginan cita-citanya. Ya, jadi nantinya kamu mau menjadi apa. Kemudian apa yang harus kamu lakukan seharusnya. Jadi disuruh mencari solusi. Ya, nah, menstabilkan identitas dilakukan bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang gagal menjadi orang sukses. Jadi anak itu biarpun dia melakukan kesalahan, jangan dibuat lebih gagal lagi, ya.
dibuat dia bangkit. Ya, itu usaha yang harus kita kerjakan sama-sama. Ya, kemudian validasi tindakan salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap tindakan berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan. Ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, ya, seperti yang meminta bekal makan siang. Ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, belum makan di rumah. Ternyata ya. Nah, jadi kita identifikasi kebutuhannya, penyebab dia melakukan hal tersebut. Ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Alasannya bisa bermacam-macam, tergantung anak tersebut. Ya. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi intrinsik di dalam diri murid sehingga mampu mengkaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Ya. Nah, jadi itulah Bapak Ibu ya. Jadi menanyakan keyakinan. Ya. Nah, ini saja pemaparan dari saya. Berikutnya, oke, terima kasih atas paparan dari Bu Hidayani. Kita masuk sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya tentang masalah budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita ini. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Halo, Ibu Hidayani, dari paparan yang telah disampaikan tadi panjang lebar, maka dari salah satu tampilan tadi kami menyikapi bahwa ada anak itu berkembang dengan secara kodrat alam dan kodrat zaman. Nah ini maksudnya tuh bagaimana tuh? Kodrat anak itu berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah itu saja sementara. baiklah, terima kasih Bapak. Ya, murid itu tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi sebenarnya anak itu dilahirkan sudah punya bakat Bapak Ibu. Jadi pandangan kita yang lama itu anak itu seperti kertas kosong. Jadi sebenarnya anak itu bukan kertas kosong, ya. Jadi tugas kita mengidentifikasinya, ya. Makanya dia sudah punya bakat. Makanya disebut dengan istilahnya bakat sesuai dengan kodrat alam. Jadi kemampuan dia itu apa sebenarnya? Sebenarnya kita itu dilahirkan sudah ada potensi-potensi yang harus ada di dalam diri saya ini apa? Nah itu tugas PR guru, ya, sesuai dengan zamannya. Sekarang dalam teknologi disesuaikan dengan zaman seperti sekarang, ya. Teknologi itu kenapa siswa itu senang sekali dengan teknologi? Karena dia sekali sentuh dapat informasi. Jadi peran kita guru seperti itu, juga orang tua, kita sebagai orang tua di rumah. Ya, jadi bagaimana kita cepat tanggap seperti gadget seperti itu. Kalau kita mau tidak boleh menggunakan gadget, jangan main. Biarpun kalian dari pagi sampai sore itu kalian larang anak-anak untuk bermain gadget, tidak akan berhenti. Jadi kita yang harus mencari solusi di rumah apa seperti itu. Jadi sesuai dengan zamannya. Zaman sekarang dalam teknologi, kita menggunakan teknologi, cuma tidak terlepas dengan konteks alam budaya, kontekstual. Jadi tetap digunakan. Jadi kita Bapak Ibu di sekolah ini, biarpun dengan kondisi kita di sini kan kekurangan sinyal, listrik sering mati. Jadi kita menggunakan kontekstual, juga budaya dengan alam yang sebenarnya. Jadi itulah yang disebut dengan pembelajaran bermakna. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan bagaimana Pak? Ya cukup jelas Bu penjelasan tadi, tapi perlu pakai tambahkan sedikit bahwa perkembangan anak itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman itu. Ini sekedar tambahan bahwa anak itu memiliki bakat yang berbeda-beda, anak satu dengan anak yang lain memiliki kemampuan berbeda-beda. Kemudian lagi ada yang berkembang cepat, ada yang sedang, dan ada yang lamban. Jadi misalnya anak ini bakatnya di bidang matematika, nah anak ini misalnya bidang sejarah, jangan kita samakan karena memang bakat satu dengan yang lain berbeda. Maka disitulah nanti belajar berdiferensiasi.
Kemudian lagi kodrat zaman itu anak ini bahwa dari zaman penjajahan dengan era sekarang itu jauh berbeda. Nah, sekarang itu tidak jauh daripada HP, laptop. Nah, maka kita sesuaikan dengan zaman sekarang itu. Ini sekedar tambahan Bu ya. Sekian, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Saran yang sangat tambahan. Oke, cukup sekian diseminasi budaya positif dari Ibu Hidayani. Kita ucapkan terima kasih dan aplaus untuk Ibu Hidayani. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.